keluhan asam lambung, bun aku konsumsi tepung Garut kenapa menggigil, mual, keringat dingin dan lain sebagainya, apakah nggak cocok atau apakah itu detox? Kemudian setelah makan perut perih, kelayangan, mual, apakah bunda pernah ngalamin ini? Kemudian apakah kita boleh konsumsi cuka apel karena jantung sering berdebar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Senang sekali dan semangat sekali aku kembali menyapa kalian. Dan tentunya kali ini aku membawa kabar baik ya. Jadi aku tuh tadi habis live dari TikTok. Buat kalian yang belum tahu, TikTok aku bisa di follow langsung nolawaod21, karena di sana aku sering live ya. Jadi buat kalian yang ingin interaksi langsung atau yang ingin bertanya langsung, boleh follow TikTok aku ya. Dan juga ada sih ya di TikTok aku yang udah subscribe channel aku. Jadi terima kasih banyak. Dan tadi itu pada saat aku live banyak yang laporan bahwa banyak yang udah sembuh dengan tips-tips aku. Itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi aku. Aku sampai terharu. Ada yang mau terima kasih banget sama aku karena udah sembuh, udah normal, udah bebas, udah bisa ngapa-ngapain aja. Yang tadinya hanya bisa tiduran ya, yang tadinya cemas, yang tadinya nggak mau keluar rumah, yang tadinya galau-galau terus, saat ini udah bisa aktivitas ya, sudah bisa kerja lagi, sudah bisa makan apa aja. Tapi tentunya aku menyarankan untuk tetap terapkan 3P-nya. Jadi memang asam lambung itu bisa sembuh teman-teman ya, tergantung dari pribadi kita dan tentunya tergantung dari kondisi masing-masing orang ya. Untuk penyembuhan atau tahapan penyembuhan itu tergantung dari kitanya ya, dari kitanya. Jadi jangan ngeluh. Kalau kita makin ngeluh, sensasinya itu makin banyak. Jadi jalani aja ya. Jangan lupa bersyukur dan nikmati aja. Jangan dikit-dikit ngeluh. Karena kenapa? Kalau kita akan makin ngeluh ya, itu makin banyak sensasi. Jadi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Allah itu memberikan cobaan, memberikan penyakit itu satu paket. Ada penyakit karena ada obatnya ya. Jadi tergantung dari individu kita. Jangan dikit-dikit ngeluh. Sering-seringlah lakukan relaksasi, sering-sering lakukan yoga, meditasi, pernafasan diafragma, olahraga ringan secara teratur. Dan saran aku sering-seringlah nonton video-video motivator ya. Karena motivator itu meskipun kita bukan dokter, tapi kita punya pengalamannya ya. Seperti itu. Oke teman-teman, di video kali ini aku langsung saja bahas pertanyaan dari teman-teman kita ya, subscriber aku. Tentunya terima kasih yang selalu setia dan terima kasih juga yang selalu nonton dan subscribe channel aku ya. Atas nama Siti Munifa, Bunda saya kalau asam lambung adem, panas, keringat, pusing, dada berdebar, apakah minum cuka apel baik? Katanya cuka apel baik untuk lambung sedangkan cuka itu asam. Nah, ini udah banyak juga karena aku pernah bikin video short cuka jeruk ya, atau cuka lemon. Jadi untuk cuka ini sebenarnya asam, jadi aku tidak menyarankan. Pada saat aku pemulihan, pada saat aku berjuang, tidak pernah mencoba yang namanya yang asam-asam, apalagi cuka. Dan cuka apel ini kan minuman fermentasi ya, mungkin kayak Yakult gitu ya teman-teman ya. Cuman kalau misalnya aku belum pernah nyoba, jadi aku nggak berani menyarankan ke kalian. Saran aku nih teman-teman, kalau yang ada sensasi kayak berdebar, keringat gitu, itu karena asam lambung ya. Sensasi asam lambung biasanya kita juga karena telat makan ya. Kemudian kita kecapean, kurang istirahat, kekurangan vitamin, kekurangan mineral, kekurangan kalsium. Jadi saran aku, selain kita menjaga pola makannya, minum air putih juga harus cukup ya. Bisa juga minum vitamin seperti vitamin neurobion, vitamin B kompleks, dan juga aku sarankan untuk istirahat yang cukup. Selain itu juga menghindari pantangannya seperti sayur-sayuran putih, kol, sawi itu dihindari dulu ya. Dan juga toge, pokoknya yang sayur-sayuran putih dihindari dulu karena itu kurang aman buat kita. Nah, terkait untuk cuka apel, aku sarankan bisa konsultasikan ke dokter karena hanya dokter yang mengetahui kondisi kalian, yang bisa menyarankan apakah kalian bisa konsumsi cuka apel. Kemudian kalau misalnya, aduh bun, aku nggak mau ke dokter, aku pengen nanya bunda aja. Kalau mau nanya aku belum punya pengalamannya, jadi aku belum berani share ke kalian. Makanya kalau kalian mau nyobain aja boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Biasanya aku ngambil 1 sendok atau 1,5 sendok makan. Kemudian campurkan ke dalam air hangat. Seperti di video aku yang cuka lemon. Ambil 1 sendok aja cuka apelnya. Kemudian campurkan ke dalam air hangat 1 gelas. Kemudian tambahkan madu. Itu mungkin tidak terlalu asam banget. Itu saran aku ya.
Jadi kalau mau nyobain boleh, tapi jangan dalam keadaan perut kosong. Bisa dicoba 30 menit setelah makan atau 1 jam ya. Jadi itu adalah solusi kalau misalnya masih sering keringatan dan juga kayak berdebar-debar gitu ya, dada berdebar-debar, kayak kaget gitu ya. Biasanya sih aku juga ngalamin itu ya. Jadi seperti itu ya untuk jawabannya. Dan selanjutnya aku bakal bahas atas nama Lapita Lutanti. Hai Kak, semoga nonton video ini ya. Nyoba minum air tajin sesudahnya mual, nyeri ulu hati sampai menggigil, itu detox apa nggak cocok ya? Jadi untuk air tajin ini mau beras organik atau beras biasa, menurut aku sih aman-aman aja, dikonsumsi oleh siapa saja, anak bayi aja boleh ya. Apalagi kalau misalnya itu orang dewasa yang ada riwayat asam lambung, ini adalah obat-obatan tradisional dan menurut aku aman-aman aja. Jadi kalau misalnya udah coba nih, biasanya aku pada saat itu coba dalam keadaan perut kosong, bisa tambahkan gula merah atau madu. Kalau misalnya mual ya, itu biasanya bisa detox karena air tajin ini kan bisa melancarkan pencernaan ya, bisa menetralkan asam lambung dan juga bisa melancarkan BAB, membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Ini bisa detox, tapi saran aku nih kalau misalnya mual bisa dijeda dulu ya, atau dihentikan dulu sementara, kemudian bisa dicoba lagi besoknya ya. Misalnya hari ini coba nih, tapi kok nggak cocok ya, kayak mual gitu, jangan diminum siang lagi ya, saran aku besok dicoba lagi. Kalau misalnya masih mual berarti nggak cocok, tapi menurut aku sih ini detox ya, karena itu bisa melancarkan pencernaan dan juga bisa melancarkan sembelit, jadi membuang racun-racun atau penyakit yang ada di dalam perut. Itu menurut aku aja ya. Tapi kalau misalnya kakaknya, aku takut bun konsumsi itu lagi, takutnya menggigil lagi atau takutnya mual lagi, ya dihentikan dulu ya. Tapi kalau aku pribadi nih ya, pengalaman pribadi aku cocok, nggak ada masalah. Dan banyak juga yang sembuh dengan terapi minum air tajin ya. Apalagi kalau misalnya perutnya sering perih, sering begah atau sembelit, susah BAB, ini menurut aku adalah obat ya yang paling ampuh untuk mengatasi sembelit dan juga kayak ada masalah di perut gitu. Jadi kalau misalnya kurang cocok, dikasih jeda dulu sehari. Kalau misalnya besoknya kayak mual menggigil lagi, berarti memang gak cocok. Seperti itu ya. Bisa diganti tepung garut atau minum obat aja sesuai obat-obatan dokter. Seperti itu ya kakak, semoga menjawab dan nonton video ini. Kemudian atas nama user siapa ya, nggak ada namanya, Bunda waktu sakit kalau makan masuk ke ulu hati, apakah langsung nyeri terus kelayangan terus keringat dingin? Jadi kalau ulu hati kita nyeri atau perih, itu biasanya kita ada iritasi atau ada luka, bisa juga ada tukak. Jadi caranya seperti apa? Aku sarankan untuk terapi tepung garut atau makan nasi yang lembek-lembek aja ya. Tapi di sini aku menyarankan konsumsi tepung garut karena itu bisa untuk melindungi dinding lambung kita, misalnya iritasi, yang luka. Caranya gimana? Pada saat bangun tidur setelah minum air putih, ambil tepung garut 1 sampai 2 sendok, kemudian diseduh dengan menggunakan air panas yang mendidih ya. Air biasa dulu, bisa dimasak. Videonya udah ada ya, di video aku bisa dicek. Kemudian kalau udah dingin dikonsumsi dalam keadaan perut kosong, itu untuk melindungi dinding lambung kita yang lagi ada masalah. Kemudian pada saat makan juga hindari yang berminyak, yang pedas, yang kecut, yang asam-asam, yang keras-keras. Makannya nasi yang lembek-lembek dulu ya teman-teman ya, agar nggak menimbulkan sensasi. Kalau misalnya udah kelayangan ya, biasanya kita karena makanan tertentu, misalnya makan sayuran putih kayak sawi, atau mungkin kita juga karena terlalu banyak makan yang gak dikunyah halus, atau mungkin kita telat makan itu telat, jadi kita keringat dingin, pusing, dan juga biasanya kita karena kekurangan cairan, kekurangan mineral. Jadi asupan kita itu harus diperhatikan ya, minumnya harus cukup ya, mineralnya harus cukup, vitaminnya harus cukup ya, seperti itu. Dan nggak boleh telat makan ya. Kalau misalnya udah telat makan ya, pasti merasakan mual, keringat dingin, perih perutnya. Jadi makanlah 2 jam sekali, porsinya kecil tapi sering, seperti itu ya. Kemudian istirahat yang cukup, tidurnya juga harus cukup. Dan juga aku sarankan konsumsi vitamin, bisa neurobion, bisa vitamin B kompleks, atau vitamin yang lainnya yang tentunya aman buat pejuang asam lambung.
Jadi seperti itu ya untuk video kali ini. Ini 3 pertanyaan aku jawab, semoga menjawab. Buat yang konsumsi tepung Garut boleh terapi ya, harus rutin, nggak boleh ngeluh-ngeluh, nggak boleh stres, nggak boleh sering galau-galau. Penyakit itu pasti ada obatnya, nggak usah sedih. Kalian nggak sendirian, aku juga pernah ada di posisi itu. Aku bisa, kalian bisa, aku sembuh, kalian sembuh ya. Dan alhamdulillahnya banyak banget yang udah sembuh, aku senang. Aku doakan kalian yang saat ini masih berjuang, yang masih terus pemulihan ya mungkin, atau yang masih berjuang, tetap semangat. Insya Allah pasti juga lekas sembuh. Yang penting jangan lupa bersyukur, jalani aja semua ini cobaan dari Allah. Untuk cobaan itu ya pasti ada jalan keluarnya, setiap masalah ada pasti solusinya, dan setiap penyakit ada obatnya. Oke teman-teman ya, cukup sekian share aku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!